pada Nabi Musa, bukan Di perjanjian mana? lama yang Kitab ada yang sekarang. mana? Kitab yang mana? Ada di Al-Quran secara maknawi. Berarti Taurat, berarti Al-Quran itu kitab Taurat, berarti kitab Taurat, Al-Quran. Jadi ini datanya, perjanjian lama yang ada sekarang tidak pernah diketahui oleh Musa atau Moses karena ditulis 1000 tahun setelah kewafatan Moses. Jadi perjanjian lama yang ada sekarang bukan Tauratnya Musa. Bukan kemana-mana dulu. Loh ini saya jawab. Apa Kalau ini? kitab Taurat sudah tidak ada, di mana dicatatkan tercatat di kitab Taurat Nabi Muhammad di mana? Apanya? Ngomong apa Kitab sampean? Tauratnya mana kalau dia memang tercatat? Kitab Tauratnya sudah mana? tidak ada, ini datanya. Ini datanya, ini data. Ya tidak ada, datanya ini. Datanya ini. Ini lagi datanya. 4 Bible kanonik dan tulisan Paman Paulus ini bukan perkataan baginda Yesus atau Isa. Karena ditulis misalnya Yohanes ditulis nah bukan lari, ini data. Bang Ismet ini jawabannya mesti lari. Turunkan orang ini, yang sudah lama ini. Turunkan Nabi Muhammad itu sudah dijawab berkali-kali. Turunkan Bang Ismet atau saya turun. Terima kasih. Turunkan aja. Bang Firman sama Bang coba dicari nubuatan tentang Nabi Muhammad. Ada di Yesaya kalau salah itu. Coba dicari dulu. Terus lebih bacakan aja dulu, Gus. Banyak itu. Ya sudah, saya diam aja lah. Iya. Ya banyak di antaranya itu nubuatan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kemarin banyak nubuatan itu di antaranya Ulangan 18 nomor 18. Ulangan 18 itu nubuatan. Banyak seorang nabi akan aku bangkitkan seperti yang kau ini Musa. Ya. Coba kitab Taurat mana di? Siapa mana? Lah ini Taurat mana katanya? Ulangan itu. Ini muter-muter begini. Ulangan itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Ulangan. Ulangan itu kan kitab kami. Iya, Ulangan itu perjanjian lama apa perjanjian? Kamu pakai ikut perjanjian lama apa perjanjian baru? Kalau ada ulangan di Alkitabnya dibuang aja. Coba. Aduh, itu ada ulangan situ, Bang. Betul. Ngaku enggak ngikut Yahudi tapi sudah hilang, sekarang kita ulangan. Ya Ulangan itu perjanjian lama apa perjanjian baru? Lah, kok ketawa? Kesurupan ya. Gak ada nilainya orang ini. Turunkan aja. Orang saya tanya, itu Ulangan itu perjanjian lama apa perjanjian baru, Bro? Pertanyaan ini, perjanjian lama apa perjanjian baru Ulangan itu? Ayo. Aduh, ampun. Gak bisa jawab ya? Jadi kitab Ulangan itu bukan Tauratnya Musa. Jawabkan dulu. Bukan Tauratnya Musa. Kitab Taurat yang mana? Kitab Tauratnya Musa itu secara maknawi ada di Quran. Kalau kitab Ulangan bukan Tauratnya Musa. Berarti ini ditulis. Berarti Quran itu kitab Taurat. Bukan. Secara maknawi ada di dalam Al-Quran. Lah ini tertawa. Sudah Bang Ismet, turunkan orang ini, gak ada ilmu. Turunkan aja. Sudah turunkan aja Bang. Gak ada ilmu, turunkan aja. Sudah live-nya jangan dihapus. Live-nya jangan dihapus. Gimana mau diajak diskusi? Coba saudaraku muslim. Ini sengaja. Sengaja dia ini sengaja dia terlalu banyak orang makan berilmu. minyak babi. Iya, jangan dihapus live-nya bagus itu. Jadi sesuai peraturan awal ketika beradu argumen harus on cam memakai data. Jadi tidak pernah memunculkan data. Saya yang ngekick bukan Bang Ismet karena tidak kondusif, tidak konsekuensi dari perjanjian turunkan awal. aja. Tapi jangan dihapus live-nya, bagus sudah berjalan hampir setengah jam itu. On cam memakai data, saya naikkan lagi Godon. Ya, silakan bagus itu. Kalau pakai data, saya naikkan lagi. Kurang-kurangi sedikit lah makan babi itu sehingga bisa pinter. Pak Ustaz Ramli. Iya, Pak Ustaz Ramli. Tadi di romnya tidak jadi mu'alaf, kutanyakan semua itu Kristen semua. Siapa lebih tinggi malaikat daripada Yesus? Bilangnya Yesus. Coba buka Ibrani 2 nomor 9. Berapa senti bedanya? Coba baca, Pak. Saya bacakan. Dibuatlah lebih rendah
sedikit daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus Kristus. Berapa senti saya bilang bedanya? Bagus Diturunkan. Bang Gismet, jangan dihapus ini, bagus ini. Lanjut Bang Darman, lanjut, bagus panjenengan. Ya, Ibrani 12 nomor 29. Bagus. Ini saya screen Pak ini. Bagus, lanjut. Jangan Ini dihapus ayat. Bang Gismet, bagus ini. Iya. Nah ini ayatnya saudaraku. Bentar ya. Ya, enggak apa. Apa saya bilang? Bener kan Bang Gismet? Bang Gordon, Bang Magen, siapa lagi? Pengikut jalan lurus. Ya seperti itu metodenya. Gak bisa tampilkan data. Benar suruh enggak kata diturunkan. Ini aja. datanya Pak Ya, silakan. Ustaz. Ya, bagus. Ini Silakan. aja dia kehabisan akal. Ini Pak Darman. Iya. Kok selalu bagus sampean ini? Kok selalu bagus? Oh, Pak Darman itu selalu bagus, Gus Romli. Itu Gordon. Dia nanya Pak Ustaz, malaikat mana dulu? Saya bilang banyak ini malaikat. Pada malaikat berarti banyak malaikat ini. Oh, malaikat itu sudah jamak, apalagi malaikat-malaikat itu kan? Betul. Nah, benar kan? Pak. Betul. Pak. Betul. Pak Darman selalu betul kok kalau dengan saya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut. Nah ini Yesus kan dibuat lebih rendah dari malaikat. Kalau mau lebih bagus itu ehonya agak diperkecilkan dikit, Pak Haji Darman. Ya biar kuping tidak agak sakit sedikit. Iya. Wah, bagus Bang Darman ini. Kok bagus jenengan? Oh, dari Orang-orang dulu bagus, yang- Gus. Kalau Pak Darman, Gus. Iya. Oh, Cuma ten itu kalau orang-orang udah yang kenal kalah. sama dia tuh kejang-kejang itu, Gus. Saya berapa kali Kejang-kejang itu sampai- sampai saya ambil sapu tangan untuk suruh kompres. Kejang-kejang dia, Gus. Hmm. Step. Betul loh. Dung di. Iya, dung di, artinya dung. mereka sudah diajarkan ketidakjujuran, baik dari para rabi-rabi mereka, pendeta-pendeta mereka, biksu-biksu mereka. Itu mengajarkan berdusta terus. Sebab kalau dia nggak berdusta, kata Paulus, bukan pengikut Paulus. Paulus saja mengaku dia berdusta kan? bagus itu. Mengapa Abah Firman tidak melihatkan ini yang penuh daging ini? Nah, saya tegur Abah Firman sekarang. Ini lab saya, Gus. Ustaz Romli, Pak Firman, betul aja kayak ini pertanyaanku ini saudaraku. Iya. Gimana? Orang mendengar tertawanya Abah Darman sudah pingsan itu oten-oten. Tertawanya saja lo bisa pingsan. Waduh, punya saya sampai brodol ini, Rek. Aduh, brodol. Sungguh aku Gimana anda ketawa, saudara? Di Bible ini kayak cerita lawak-lawak. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Nah, Bang Kismet bener sekarang ini. Sebenarnya Nah, benar, aku harus kamu puji. Ah. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Waduh, aku melawan rasul-rasul ini di 2 Korintus 12 ayat 11. Semua yang datang sebelum aku semuanya pencuri. Wow. Ya lawa-lawa Ustaz. Lawa-lawa dirubah-rubah memang. Dirubah-rubah Pak. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka Bagus Bang pintar Kismet, untuk berbuat bagus. jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Tahu dia berbuat baik, Iya. berbuat jahat Bang dia tahu. Kismet bagus. Buat dia. Bang Kismet bagus sekarang ini, bagus ini. Bagus Bang Kismet bagus. Masalahnya nggak dia mau naik kalau kayak gitu, Gus. Takut Bang Kismet, sudah takut. Saya sudah bilang
Gordon ini nanti mesti tidak patuh aturan. Ada Gordon, ada Magen, nanti ada pengikut jalan lurus, ada siapa metodenya sama. Siapa yang mau Begitu, ikut begitu, aturan, Gus? Semua oten-oten tuh nggak pernah tak patuh pada aturan. Orang Yesus dibilang jangan makan babi, dia makan babi. Lah ya itu ada firman. Yang Gimana katanya itu? sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, malahan Yesus yang disembah. Tuh. Markus 12:29. Iya, makanya itu. Iya. Memang betul-betul durhaka mereka itu. Ya itu Markus 12:29. Kalau ditanya Tuhan pengikut Allah Yesus kita, apa Tuhan Saulus? itu Esa. Nah, itu. Bilang pengikut Yesus katanya, padahal yang diikutin Paulus. Oh, gimana itu? Gimana itu? Gimana itu, paman? Abar firman dilihat takut disantet orang. Kayaknya itu semaput itu. Bang Wiro Abah ngopi, Bang Wiro ngopi dulu. Ngopi Bang Wiro. Abah firman jagain Bang Wiro. Takut semaput ya. Nah kita yang dosa semua. Abah Darman. Bangun Abah Darman. Tolak sihir dengan doa-doa ayat Al-Quran. Abah Darman. Monggo Bang, monggo. Oh. Ini kopi saya sekarang hitam Mbak Wiro. Hitam ini. Ya. Tolak sihir Pak Haji Darman. Wa iskulna lil malaikatis dudu li adam apa sajadu illa iblis. Bagus itu, baca itu. Waduh, Abah Darman kayaknya kena sihir Bang Kismet. Nggak santet. Iya itu, semaput beliau itu. Waduh, disantet itu pendeta tuh jangan-jangan tadi itu. Gak ngerti itu. Waduh. Aduh. Jadi jangan coba-coba mau santet saya sudah bisa bahasa roh. Bra. Atau berfirman dalam hati, tanda tanya. Iya. Gimana? Aduh. Siapa itu Paulus dari Bang Kismetku bagus sekali. Mbak Suro mana dia? Waduh, kabur lagi Mbak Suro. Gak apa-apa, Abah Suro itu pengamat dan pengaman Bang Kismet. Kalau kira-kira tidak aman muncul beliau. Kalau kira-kira aman dia kelon itu, saya tahu. Tapi kelonnya tidak mematikan HP. Ada teman Kristen yang agak ngeyel, ngotot tanpa data, naik beliau. Langsung diceramain, ya turunlah. Nah, ini Abah Darman. Abah Darman hidup lagi, bangkit lagi. Gimana? Ya. Itu kata-kata Kristen itu sendiri, kalau ditasrif jadi apa dia tuh, Gus? Apa ya? Itu apa ya? dari bahasa apa ya? Yunani. Karistus. Ya gak bisa lah, gak paham saya, takut salah. Karena di Quran itu tidak ada Kristen, yang ada Nasoro. Oh, Nasoro. Ya, Nasoro, Yansuru, Nasrani kan begitu. Iya. Kalau Kristen itu ya gak ada lah, takut saya salah itu. Namanya pengikutnya namanya Hawariyun. Dari Nasrani. Bagus itu. Jadi, Kalau kata-kata Kristen itu, kenapa Bang Kismet? Kemarin kami ngomong sempat cerita ya adalah koma. Jadi kita gini Gus. Sebenarnya yang jauh dari Islam itu adalah Yahudi, bukanlah Kristen. Tidak akan mungkin orang Yahudi itu masuk Islam. Artinya memang di Al-Quran dikatakan memang musuh terberatnya Islam itu adalah Yahudi. Ada ayatnya itu. Sementara tapi Kristen kan tidak dikatakan di Quran kan. Cuma Nasrani. Iya, Nasrani kan. Yang kemungkinan menjadi pengikut Islam Quran
itu adalah orang-orang Nasrani atau Kristen. Ya, enggak Tapi juga, itu kan terbukti. pendapatnya si Tristan yang kayak begitu. Udah di Al-Quran Bapak. ada kok. Yang jelas begini, tidak semudah dengan apa orang mau masuk agama Yahudi, Bang Kismet. Jadi nggak jadi batu sandungan. Yahudi Artinya. tidak akan pernah masuk Islam, itu maksudnya Bang Firman. Iya, dan Islam Ada juga, orang Yahudi dan masuk Islam Islam. juga. Ada orang Yahudi masuk Islam. Ada nggak orang-orang Ada. Islam? Banyak Bang Firman. Ada nggak orang-orang Islam, orang Kristen masuk Yahudi? Apa? Kan kita bukan bahas itu. Gimana Nggak sih? ada. Jadi Makanya nggak maksudnya mungkin kita ini, gitu. kita tuh lebih dekatnya sebenarnya kepada orang-orang Kristen karena dia kemungkinan bisa mualaf. Mana ada orang Yahudi itu mualaf? Ini Bang Firman ini gimana? Enggak lah. Coba ada Orang-orang- orang Yahudi enggak? Ada orang Yahudi yang mualaf? Orang-orang Tunjukkan sama Kristen, saya. orang-orang Kristen jangan ada yang masuk Islam karena itu Islam itu tidak boleh diajak-ajak. Mana nih? Ini gimana? Aduh, ini satu betul ini. Pusing saya satu-satu itu. Yang jelas kemungkinan orang Kristen masuk Islam itu pasti ada. Udah berapa jalan? Ini Gus Romli itu udah berapa orang dimualafkannya? Enggak, bukan orang Yahudi, orang Kristen. Iya, Bang Begitu juga Bang Iya, Kismet. Firman. bagus. Iya kan? Iya, Bang Kismet. Orang Kristen. Iya. Orang Kristen itu kalau dia mau masuk Islam itu Paulus itu sudah masuk Islam dari dulu. Enggak begini. Bang Jadi, Firman tuh sering ayat menceng-menceng itu- deh, Gus. Enggak apa-apa, Bang. Jadi ayat itu memang benar bahwa permusuhan yang paling hebat di antara Yahudi dan Nasrani adalah Yahudi, ya kan? Buktinya pada zaman dulu Yahudi Khaybar itu kan adalah pengkhianat itu. Yahudi apa? Kalau Nasrani dari Bani Najran itu hanya menantang mubahalah, tidak berkhianat, walaupun akhirnya takut juga karena sebetulnya dia yakin Nabi Muhammad itu benar. Jadi kalau Yahudi dari masa lalu sampai masa sekarang itu permusuhannya sangat hebat gitu loh dibandingkan teman-teman Nasrani atau katakanlah ya Kristen. Buktinya Yahudi Israel didukung Amerika permusuhannya sangat hebat kepada Gaza Palestina, kepada umat Islam kan? Terbukti kan begitu Bang Kismet. Iya, setuju. Tetapi ada juga pendeta Yahudi yang masuk Islam zaman dulu namanya Abdullah bin Salam. Jadi ketika Abdullah bin Salam menjadi pendeta Yahudi dipuji-puji oleh umat Yahudi waktu itu. Ketika dia masuk Islam langsung dicerca Abdullah bin Salam itu begini begitu. Ya. Begitu Bang Assalamualaikum Kismet. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Raja Nasrani yang membela Islam sehingga Islamnya secara sembunyi-sembunyi dan disolat gaib kan oleh Rasulullah adalah Raja An-Najasyi. Gitu kan? Itu bukti bahwa permusuhan yang paling hebat ayat Quran menyatakan adalah Yahudi. Yang menolong umat Islam adalah Raja An-Najasyi yang awalnya Kristen masuk Islam sehingga dengan rahasia sehingga ada sholat gaib. Tapi Gus, Begitu Abah tapi Firman Bang begini, Kismet, Gus. tidak apa-apa. Ya, Mereka siap. itu bukan Nasrani. Yang dibilang di situ adalah pendeta Nasrani. Ini mereka Kristen. Kristen ini Oh, bukan iya, orang siap. Nasrani, orang-orang Oh, Romawi. siap. Boleh. Baguslah. Ya. Ada tamu Abah Firman, Bang Kismet. Ada tamu Bang Saksang itu disapa. Saksan. Bang Good Boy disapa dulu kalau Bang Good Boy kita ini. Iya. Iya. Siapa Bang Firman? Selamat malam, Saksan. Haleluya. Malam. Haleluya. Malam. Dialog pakai data lah. Tapi nanti akhirnya juga seperti tadi ini Bang Kismet. Saya tutup dulu lah ya. Karena saya Ini ya. sudah Tutup ya dulu tutup yang dulu ini ya. lah. Tutup dulu ini.